kayak misalnya Yuzong, tapi sayangnya cowoknya bukan ada di tangan dari seorang Yawi tadi. Tapi it's okay, kita bakal melihat pilihan seperti apa nih. Mereka dari tim Unik dikasih kebebasan yang bener-bener banyak banget. Mereka pengen pilih hero priority seperti apa dan bertanding bersama seorang Kaja. Kalau ngomongin zoning out ini udah jelas gak bisa kabur sih. Dan ini konsepnya dapat gitu loh, karena dia kenapa nggak ngambil Joy-nya? Karena Joy sendiri agak susah lah ya ketika berhadapan dengan Kaja. Nah Kajanya kan udah diamanin nih sama Onyx, daripada dia ngambil Joy-nya juga nggak apa-apa. Mendingan tawarin Joy-nya untuk Eko, apakah Eko mau? Kalau dia mau, ada Kaja yang siap untuk nge-counter nantinya. Dan strong lane juga pastinya dari Glue, itu yang akan menjadi mungkin zoning out atau frontliner lah, salah satu frontliner yang kuat banget nantinya di arah XP lane mungkin, karena bisa aja nih nanti Glow-nya tiba-tiba ada strategi lain. Kalau misalkan dari Turki, Glow-nya pernah ditaruh di mid lane. Mungkin kalau kita membahas soal Onyx ya lebih luas lagi, Glow di mid lane mungkin itu salah satunya mungkin ya. Dan untuk saat ini cowoknya nih yang kita takut-takutin dari tadi ya, karena kalau dengan adanya Frederick berarti kemungkinan besar nih cowoknya ada di tangan dari seorang Yawi. Meanwhile dengan adanya Faramis berarti akan diharapkan nanti ada beberapa teamfight yang terjadi dan akan berkepanjangan pastinya dengan Cult Altar yang bisa dibawa oleh seorang Faramis. Oke, Chow memang salah satu hero powernya juga ya. Jadi pick off dari Yawi juga ini bakal mengerikan. Sementara follow up damage yang dipilih oleh Eko sendiri adalah Faramis untuk Sanji nih. Karena memang ya kita tahu lah Glow ketika lagi split banyaknya target yang nanti bisa kena Ghostbusters-nya itu akan sakit banget. Namun pick ketiga nih, akankah mengamankan hero-nya Kairi? Mungkin yang tersisa Assassin ya, masih ada Aron sebenarnya sama Lancelot kalau emang terpaksa banget. Ternyata Valentina yang keluar langsung untuk pick ketiganya. Adanya nanti IMU yang bisa langsung ngambil mungkin Kara Altar ataupun Dwarf Dragon. Ada sedikit quote juga dari Yawi nih katanya. Onyx Esports is stronger than RRQ. Berarti Onyx Esports katanya lebih kuat dari RRQ kalau menurut Yawi. Tapi keduanya tim Indonesia sih. Jadi kita seharusnya nggak jadi masalah besar buat kita karena dua-duanya sama-sama kuat sih. Ya, pokoknya intinya sebenarnya ya, kalau dilihat dari gameplaynya Eko sendiri nih, pick off metode pick off dan dia butuh follow up damage nih yang benar-benar kuat. Faramis kayaknya belum cukup buat nyambut apapun nanti inisiasi yang dilakukan oleh Yawi dan Joy-nya terkena ban. Ya, Joy bakal langsung di ban pastinya. Terus juga kita melihat adanya Harit yang dikhawatirkan nanti berada di sisi gold lane-nya karena nanti akan merepotkan juga sama-sama dengan mobilitas yang begitu tinggi dan juga damage dari Harit ini ya yang harus diwaspadai. Oke, pilihan banding selanjutnya terbuka dengan lebar pastinya untuk beberapa pemain dari Eko seperti gold lane nih yang belum terlihat karena Karinya udah di ban. Karinya udah di ban, berarti posisi dari marksman tersisa adalah kita punya Brody. Mereka punya bisa ngebawa Iritel juga sih sebenarnya. Tapi ingat Lunox di area gold lane itu juga possible banget. Apalagi dengan posisi yang dimana harus ngincer ke arah pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang ini dari physical damage-nya bisa dirontokin dengan adanya magical damage. Tapi Yuzong tidak akan dilepas oleh Onyx Esports mengingat juga tidak mau dirusuh dari area backhand yang dimana dari Valentina ini bisa nge-copy ke arah satu gol alta dari seorang Hanji. Dan Martis ya. Ternyata jadi pilihan berikutnya, Lim. Oke, Martis ya mempersempit kembali full hero dari jungle-nya. Sementara kalau band di fase kedua untuk Onyx sendiri, Yuzong dan juga Joy ini membuktikan bahwa mereka nggak mau nih nge-ban marksman-nya. Mereka mau kasih bebas, biarin aja dia dapetin marksman yang dia mau. Yang penting Karinya memang udah di-ban dari awal. Karena kebetulan cewek juga kan belum ngambil nih marksman. Kemungkinan bisa aja nanti kalau seandainya Onyx nge-ban marksman, nanti full hero cewek juga yang akan kena dampaknya. Itu makanya XP lane yang di-ban. Oke, tapi dengan pilihan assassin yang memang udah benar-benar dibatasin banget dan bahkan first pick-nya itu ke arah Fredrin. Jadi memang mereka benar-benar respect banget dengan pilihan dari seorang Kairi dan Barats yang harus diamankan oleh seorang Kairi di sini. Dengan adanya Detonous Welcome tapi wow, direct dan ini kuat sih dari Eko Filipin. Untuk dari segi team fight-nya mereka punya Faramis untuk altar. Dari segi pick off-nya mereka punya Chow dan bahkan efek town dari seorang Fredrin. Jadi space di area belakangnya ini cukup luas tentunya untuk seorang Dairot dan juga seorang Cloud. Dengan potensi ya mereka harus bawa ke arah mid sampai late game tentunya. Apalagi dengan pasif Cloud, 5 pasif stack yang harus diamankan oleh Cloud ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh seorang mungkin cewek yang sekarang mungkin 1v1-nya dia harus bisa siapa yang bisa kasih damage di awal ya. Wow, ini agak berat sih. Leslie kah? True damage yang memang diperlukan.
dia Lim. Leslie sesuai dengan prediksi dari Lim. Yang sudah diamankan dengan begitu cepat oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi kita juga tahu Leslie ini butuh item. Ya sama halnya dengan Cloud. Kenapa tadi aku bisa bilang Leslie? Karena banyak pertandingan yang aku lihat ketika musuh ngambil Cloud itu dilawan pakai Leslie. Sama-sama hero asuransi, sama-sama hero yang butuh farming dari awalnya. Dan ketika masuk di late game, Cloud ini susah banget ngelawan Leslie dengan item apapun. Kecuali ya Cloudnya memang menekat banget, dia pakai bikin 2 item defense gitu kan. Dan itu gak mungkin sebenarnya. Jadi untuk Cloud masuk ke bagian belakang nanti selama masih ada Leslie dan sama-sama jadi, itu bakal jadi hal yang berat banget. Iya, tapi ini menurut aku Eko mereka cukup kuat sih dengan draft picknya. Apalagi sampai dibawa ke arah late game ya. Ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan mereka bahkan harus kasih space yang benar-benar luar biasa banyaknya dari early sampai mid ke arah late game ke arah ceweknya. Leslie-nya jangan sampai gampang ke pick off. Apalagi dengan kita tahu efek sisi yang dimiliki oleh Eko ini banyak banget. So, kita bakal melihat seperti apa untuk game ketiga dari Eko Filipina melawan tim dari Indonesia Onyx Esports dengan skor 1-1 berhasil disamakan oleh Onyx di game kedua. Iya, masih dengan skor yang sama kali ini bakal menjadi game penentuan juga pastinya siapa yang lebih dekat menuju ke arah match point. Diawali dengan kedua orange buff yang akan diamankan oleh kedua jungler dan baik lagi tipikal tanker jungler yang akan dibawa oleh seorang Hamzi dan juga Kairi dengan keterbatasan hero-hero yang udah di-ban. Dia terpaksa untuk menggunakan barat tapi pastinya udah ada satu strategi yang matang yang dibawa tapi Boots dalam bahaya yang cukup besar. Kali ini damage begitu besar tapi ketika Salja datang efek dari Vice-nya membuat Sunford harus dipulangkan menjadi first blood by Infinix untuk teman-teman dari Oni. First blood yang manis karena backup dari seorang Sun. Tiba-tiba datang ke area bawahnya Boots. Dia mencoba untuk buying time cukup banyak tadi di area bawah sampai flickernya digunakan. Hanya make sure dia berada di posisi yang baik-baik saja. Tapi kali ini cewek harus menghadapi dengan adanya babysit yang dibawakan oleh seorang Yawi di area atasnya. Posisi dari Penny Cutie harus dipaksa dipukul mundur, melakukan recall terlebih dahulu. Dan dimana Onyx menjadi ranking pertama untuk assist di in-game-nya dengan 39,8. Iya, assist terbanyak ya. Ini berarti team fight-nya selalu di follow up dan backup-nya selalu ada. Benar, karena memang metode pick off yang sering dilakukan juga sama Onyx sendiri. Dan ini cukup menarik dengan debutnya Kairi menggunakan barat ya. Ya mau nggak mau sih dengan assassin yang udah habis, ya banyak memang yang bilang pro player harus bisa banyak roll. Ini dia buktinya. Yes, benar banget. Dan kali ini kita bakal melihat juga udah ada sedikit perkumpulan di bagian bottom lane. Apakah bakal menjadi sebuah inisiasi dari Eko yang mencoba untuk melakukan sedikit invasi saja dan akan ditangkap oleh seorang bus meskipun masih belum berhasil. Diambil ya sama Kaltiz gitu sepertinya. Tapi kali ini Hans di area bawahnya dengan XP yang tidak terlalu banyak. Ini harus ada backup yang datang dari seorang T-Boy. Melihat juga kali ini sudah melakukan pull ke area turtle yang pertama. Tapi Boots sudah mulai datang T-Boy. Lawan Viwan tapi ada satu buah Warrior Dragon yang ke altar dibuka begitu saja. Kali ini mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari Suns-nya. Pemain-pemain dari Eko bakal coba ditahan dan Kairi tumbang kali ini. Sementara masih mau lebih. Sampai masuk. Dan bahkan Boots bersama dengan T-Boy sepertinya akan tumbang. 4 pemain hilang. Triple kill diamankan oleh seorang Sanji. Triple kill by Infinix berhasil diamankan oleh seorang Sanji dan itu eliminasi yang benar-benar mahal banget buat tim Eko di menit menuju ke arah menit yang ketiga. Mereka udah bisa menjauhkan kesenjangan ekonominya sampai ke arah 2.200 gold. Iya dan bahkan Enchanted Talisman udah jadi untuk Sanji. Karena ya efek dari triple kill tadi. Ini dengan Enchanted Talisman cooldownnya akan nge-boosting. Dia nggak akan mundur-mundur karena Paramis sendiri udah punya pasif untuk bikin darah dia kayak seakan-akan unlimited. Tinggal mananya saja dan udah ada Enchanted Talisman, solusi untuk mana udah beres. Kita akan melihat Paramis yang akan selalu rotasi terus menerus. Iya, meskipun dari seorang Sans juga bisa ngamanin ke arah Cold Altar dengan efek IMU-nya, tapi tetap kita bakal melihat ada perbedaan efek dan satu tarikan udah mulai diberikan oleh seorang Kiboy bahkan dimakan oleh seorang Kairi membuat Yawi juga harus hilang terlalu teman-teman dari Oni. Maka Sans juga dari Penny Cutie juga harus hilang. Langsung menumbangkan 2 pemain di area atas yang begitu penting tentunya. Sementara Sanji kali ini mencoba untuk menangkap dengan satu buah crossbuster dan bahkan Shadow Stampede yang connect ke arah seorang Kairi. Namun team fight tidak akan berlanjut dari pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan cewek bakal berfokus terlebih dahulu Sanji. Jangan terlalu gegabah untuk 1v1 situation karena backupan masih ada dari pemain Onyx. Sementara Sans kali ini efek wajah connect dan bahkan altarnya dipaksa untuk dibuka.
Dan itu cukup mahal karena mau nggak mau Suns harus menunggu terlebih dahulu IMU yang berikutnya. Iya, dengan cooldown yang cukup lama untuk seorang Valentina sendiri ini bisa dibilang menjadi sebuah kerugian. Tapi selama belum ada inisiasi yang mau dibuka, itu nggak jadi masalah yang cukup besar. Bahkan kali ini berada sedikit blessing duet yang bakal dibuka oleh seorang Benny Cutie. Yawi. Mengusir dua pemain. Oh, no. Dan kedatangan dari seorang Yawi bersama seorang Sanji bakal jadi bahaya besar. Sansnya mencoba memberikan sedikit penyelamatan tapi masih ada cold outer yang menambah nyawa daripada pemain Eko Keyboard yang menarik dengan Divine Judgment-nya. Masih bisa melarikan diri dengan flicker yang langsung terbuka dari Kaini. Yang baru saja datang juga akan memberikan sedikit efek pressure karena masih ada Dangerous Welcome juga yang bisa dibuka. Zoning yang dilakukan oleh Eko kali ini, mereka lebih memprioritaskan ceweknya di pick up terlebih dahulu, tapi Keyboy bakal coba diusir mundur. Kali ini detonasi welcome ke arah seorang Yawi. Kali ini Yawi terkena stun, masih bisa mundur, masih punya Shunpo dan Yawi tidak terpick off oleh pemain-pemain dari Onyx. Sementara di area midnya Sanford udah mulai datang. Tapi no, ternyata Suns. Suns masuk ke altar dibuka begitu saja. Efek Terrified, Suns yang harus terpick off di tangan seorang Sanford. Masih mau lebih, Boots kali ini agak sedikit terlambat untuk memberikan backup, namun setidaknya Boots tidak akan bisa di pick off dengan cukup mudah oleh pemain dari Eko. Iya, Suns-nya hilang, tapi Eko berhasil ngedapetin turtle mereka yang kedua, turtle selain Bayu Best Gold yang pastinya akan menjadi keuntungan besar buat mereka, menambahkan lagi pundi-pundi keuangannya, apalagi untuk saat ini. Mereka masih memberikan pressure yang kuat karena seorang cewek dan juga Keyboy. Berserker Fury, item pertama yang diamankan oleh cewek. Memang agak sedikit scaling ya ketika kita melihat Leslie. Jadi mungkin early game yang kasar banget dilakukan sama Eko itu adalah hal yang wajar. Jadi teman-teman untuk mendukung Onyx sabar dulu nih karena memang hero-nya adalah hero scaling. Oke, tapi Keyboy defense judgment connect karena sang Sanji dan tumbang di area midnya. Sementara Yawi tentunya tidak akan bisa memberikan backup karena 4 pemain melakukan rotasi secara bersamaan dari Onyx. Coba untuk mencuri satu pemain terlebih dahulu di area atasnya, namun sepertinya tidak akan menemukan siapapun karena pergerakan dari Benny Cutie yang berhasil untuk melakukan recall terlebih dahulu mencium area bahaya, tapi Kairi harus bermain sabar dan menentukan adanya satu buah tank jungler. Kali ini Kairi harus menjadi garda terdepan yang begitu kuat, sementara efek Terrified diberikan oleh ke arah Kaltizi kali ini. Dan di area midnya, landing yang coba dikontrol oleh pemain-pemain dari Eko. Ini harus diwaspadai juga sama Onyx. Tapi kali ini lihat Yawi, flicker masuk dengan dua Dragon dan cewek tumbang kali ini. Harus agak bermain lebih sabar, tapi kali ini mulai masuk dengan satu buah basic duet. Dari Benny Cutie dan Keyboy tumbang. 3 pemain dari Onyx hilang begitu saja di area atas. 9 berbanding 4 yang berhasil diamankan oleh Iko. Bahkan kali ini mereka ngedapetin juga ke arah outer turret di area top lane. Keuntungan yang besar banget karena 4.000 gold yang udah berhasil mereka amankan dengan inisiasi yang manis banget. Yawi dengan cownya udah mendapatkan 7 assist loh, Lin. Wah ini sebenarnya satu power hero juga ya dari Yawi. Kita lihat dengan mekaniknya yang begitu rapih dengan cownya dive in ke dalam turret. Ditambah ada altar yang siap nge-backup dia untuk jalan keluarnya. Tidak tumbang jadinya. Nah ini menjadi keuntungan besar pastinya untuk Eko. Bahkan turtle ketiga. Tapi ini sulit banget karena pemain-pemain dari Eko mereka terus snowballing dan bahkan Sanford bakal coba dikejar. di-backup. Sementara backupan yang baik dari Eko dan bahkan turtle lane Bayu Best masih bisa diamankan oleh Eko. Tapi Sanji kalau menjadi threat terlebih dahulu. Kartizi nahan di area depan. Dan pemain-pemain dari Eko kali ini masih memiliki keuntungan yang menurut aku mereka berhasil numbangin Kairinya. Mereka juga berhasil untuk menumbangkan setidaknya kesempatan dari Onyx untuk melakukan kontes ke arah turtle. Dipatahkan begitu saja. Clean turtle ya, 3 turtle berturut-turut berhasil diamankan oleh Eko. Tanpa perlawanan yang begitu berarti, bahkan tanpa perlawanan dari segi eliminasi yang terlihat dari tim Onyx. Dan masih kita akan melihat seperti apa perlawanan yang diberikan dengan Suns. Gold Altar yang sudah dipegang ini bisa menjadi salah satu jawabannya juga sebenarnya ketika tim fight dipaksa oleh seorang Yawi. Oke, ini harus sabar sih dari Onyx. Perbedaan networknya udah terlalu jauh. 5.000 dipegang oleh pemain-pemain dari Eko Philippines. Sementara Golden Staff di tangan Benny Cutie harusnya dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini cukup agak sedikit memberatkan pemain-pemain dari Onyx. Dan lihat dari networknya 6.600 di tangan seorang Benny Cutie. Agak sedikit sulit sepertinya untuk Suns-nya. Dan cewek, tapi kali ini konsul dibuka dengan satu buah airborne knock-up, tapi kali ini dengan satu buah call after dibuka oleh 2 pemain, tapi kali ini dari silence-nya Connect. Sementara Kaltizi masih tercokap. Connect dari seorang Kairi. Yawi menahan diri depannya, cewek dengan posisinya sangat baik. Kaltizi tumbang diri depannya, satu buah blessing duet dari Benny Cutie hanya memberikan damage, tapi pemain ini mereka bakal coba untuk mengejar, namun Eko tidak mau tertarik, tidak mau tersetir oleh pergerakan dari Onyx yang bisa dibilang mereka bisa aja untuk ngejar.
sedikit memberikan poke damage tambahan. Tapi masalah Eko mereka bermain lebih disiplin setelah kehilangan garda depannya itu Kartisi. Betul sekali, terlalu beresiko juga bagi Onyx untuk melakukan pengejaran yang lebih jauh karena kita ngeliat juga HP dari para pemain Onyx udah mulai terbatas dan pergerakan dari Yawi lagi-lagi satu flickernya menyelamatkan hidupnya dan Detona's Welcome yang selalu dikeluarkan oleh seorang Kairi belum memakan korban yang terlalu banyak, bahkan masih hanya ada 3 asis di tangan dari seorang Kairi. Lokat by UBS Gold sudah mulai terlihat. Dan Yawi kali ini di garda depan dari Eko bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Slam masih di spam oleh seorang Boots tapi mulai masuk Kartisinya 1v1 situation. Sementara pemain-pemain dari Eko mereka bakalan main agak lebih sabar. Ini yang apa ya bisa dibilang salah satu hal yang selalu dilakukan oleh tim-tim Filipina. Mereka sabar, mereka nunggu satu momentum. Metode pick off mungkin lagi lebih memanfaatkan bila konsilnya dibuka oleh Onyx kali ini. Tapi dengan satu body punchment dari seorang Kiboy ke arah seorang Sanford. Sanfordnya kehilangan immortality tapi Benny Cutie mengejar ke arah belakang, Sanjinya tumbang dan menemankan seorang Boots. Tapi kali ini dengan efek silence connect ke arah seorang Stan masih bisa mundur ke Sansnya. Terjebak di area depan dan tumbang di tangan Benny Cutie. Pemain-pemain dari Onyx bakal coba dipukul mundur dengan satu blessing 2. Sanji terlepas jauh-jauh dan bahkan Sanjinya tumbang kali ini. Sementara pemain-pemain dari Onyx mencoba untuk mundur namun sepertinya bakal sedikit sulit. Satu ultimate snipe dari seorang cewek membuat Eko tentunya masih bisa bertahan dengan damage yang menurut aku belum cukup seperti dari cewek. Iya, 4 pemain harus hilang dari tim Onyx dan tentu saja untuk Lordnya ini bisa diamankan dengan mudah oleh para pemain dari Eko dengan tanpa adanya kontestasi. Dan kalau kita ngeliat fight yang baru saja terjadi memang inisiasi demi inisiasi yang bagus banget. Awalnya memang konsil dibuka oleh tim Onyx tapi ternyata ini malah menjadi sebuah bumerang ketika belum ada damage yang maksimal yang bisa mereka keluarkan. Bener banget. Dan sementara kalau dilihat ya posisi dari Boots-nya tadi dia ke arah depan karena udah pakai split sprint mau nggak mau dia harus maju. Kenapa? Karena kalau dia berada di dekat temannya dan Faramis dari Sanji tadi udah mengarah ke sana juga bisa rata di tempat semuanya kalau kena Ghostbusters. Jadi emang kita melihat memang tadi Boots-nya kok kayak maju doang, ngapain Boots-nya? Itu menghindari damage yang bahaya banget nantinya dari Sanji ke arah teman-temannya. Iya, tapi ini sepertinya harus ada penetration karena lihat Yawi masuk dengan duel Dragon. Connect ke arah seorang cewek tapi cewek masih jauh bertahan di area pertengahan pertempuran. Sementara Sans mencoba untuk memberikan backup tapi satu blessing 2 dari seorang Benny Cutie. 2 pemain hilang dari Onyx sementara Kiboy mencoba untuk menarik ke Sanford namun ternyata damage dari Onyx tidak begitu cukup. Dan bahkan pemain-pemain dari Eko hanya kehilangan Kartisi karena Lordnya kali ini udah mulai masuk ke area base turret bawah. Onyx mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu 2 pemain yang tersisa. Sementara Kairi mencoba untuk bertahan tapi Kairi terkena damage yang begitu sakit dari Eko dan Kiboy. Tentunya akan ditunggu mundur dengan satu body Dragon dan wipe out didapatkan oleh Eko Filipina. Dan 2-1 game yang cepat dari tim Filipina membuat Onyx tentunya harus kehilangan game ketiga ya. Di bawah 12 menit, game yang kali ini berhasil diamankan oleh tim Eko dengan cara team fight ya, yang ternyata belum bisa dibalaskan oleh para pemain Onyx. Mulai dari inisiasi-inisiasi yang diciptakan, terus juga copy ultimate dari seorang Sans, yang bisa dibilang nggak akan semaksimal dari pemilik asli untuk ultimate tersebut.